Ya halo guys, kembali lagi di channel Second Days untuk membahas alur cerita film Storyline. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan cerita Tangsan dan kawan-kawan yang akan memulai ujian ke-6 mereka. Pada ujian ke-6 ini ternyata posesi terlalu kuat. Bahkan pukulan biasa ia saja mampu menghancurkan seluruh pertahanan Tangsan. Seluruh teknik yang digunakan Tangsan pun tidak ada yang berhasil di hadapan posesi. Karena dalam seluruh bidang, kekuatan posesi masih berada jauh di atas Tangsan. Namun, sebelum membahas cerita lengkap episode kali ini, kita bahas dulu dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Tangsan telah berhasil mengalahkan Tulok Naga Laut sebagai penguji terakhir ujian kelimanya. Pertarungan antara mereka pun terjadi sangat sengit, hingga keduanya sama-sama terluka. Namun untungnya, Tangsan akhirnya berhasil mengalahkan Tulok Naga Laut dengan menggunakan teknik rahasia dari Sekte Palu yang diajarkan oleh pamannya. Dengan kekuatan dan momentum pukulan yang pas, Tangsan berhasil memaksa Tulok Naga Laut untuk menggunakan teknik cincin jiwa kelimanya untuk melindungi diri. Dengan begitu, Tulok Naga Laut pun terluka dan mengaku kalah dalam pertarungan tersebut. Namun Tangsan ternyata belum bisa lega setelah ujian ke-6-nya dikatakan kini dipersulit. Di ujian ke-6, Tangsan dan lainnya pun harus menahan serangan posesi selama 1 jam. Mereka pun diberi waktu beristirahat 3 hari sebelum ujian ke-6 itu dimulai. Cerita pun terus berlanjut. Pada episode kali ini, Tangsan dan lainnya pun masih sibuk memikirkan strategi untuk melawan posesi. Mereka sangat menyayangkan karena Cucing tidak bisa ikut dalam ujian kali ini, dan mereka tidak akan bisa menggunakan teknik gabungan antara Mupai dan juga Cucing. Jika mereka bisa menggunakan teknik gabungan itu, maka tentunya kesempatan menang pastilah akan jauh lebih besar. Dan karena melihat tim yang sangat putus asa tersebut, Mupai pun akhirnya berkata, ia ingin mencari cincin jiwa ke-8-nya agar bisa membantu ujian kali ini. Namun, waktu sangat terbatas. Bagaimana ia bisa mencari cincin jiwa tersebut? Karena waktu yang sangat terbatas, Mupai pun berkata ia hanya ingin mencari cincin jiwa yang biasa saja untuk cincin jiwa ke-8-nya agar bisa mendukung 7 monster Akademi Shrek. Tangsan dan lainnya pun dengan keras langsung tidak setuju dengan hal itu. Walaupun ujian ke-6 ini sangat penting, namun Tangsan juga tidak ingin mempengaruhi masa depan Mupai dengan memilih hewan roh yang tidak sesuai. Ditambah lagi, saat mereka lulus ujian ke-6 ini, Mupai pun pastinya juga akan mendapatkan cincin dewa lagi pemberian dewa laut yang lebih sesuai untuknya. Seperti yang barusan didapatkan Cucing kemarin. Namun, Mupai pun tetap memaksakan hal itu. Ia berkata keadaan sekarang sangat mendesak, dan mereka membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk lulus ujian kali ini. Dan dengan begitu, Mupai pun akhirnya pergi sendirian untuk mencari cincin jiwa ke-8-nya tersebut. Di sisi lain di keadaan Shenrenxue pun telah lulus ujian ke-6-nya dan juga kini siap untuk menerima ujian ke-7-nya. Tanpa berlama-lama, Chen Taoliao pun membawanya ke tempat ujian ke-7, di mana ia harus mencabut sebuah pedang malaikat yang diwariskan untuk calon penerus Dewi Malaikat. Pedang ini pun hampir sama seperti artefak Trisula Dewa Laut yang juga akan didapatkan Tangsan nanti. Tampaknya, pedang itu sangat besar. Entah bagaimana Shenrenxue akan mencabut pedang tersebut. Namun pedang itu tentulah akan menjadi pedang cahaya yang sangat kuat. Kembali ke Tangsan, 3 hari pun telah berlalu. Tangsan dan kawan-kawan pun telah siap untuk memulai ujian ke-6 mereka dan segera pergi ke tempat ujian yang telah ditentukan. Kali ini, siapa pun tidak diizinkan untuk menonton dan langsung pergi dari tempat tersebut. Dan sebelum ujian dimulai, mereka pun masing-masing saling memberikan semangat agar bisa melewati ujian kali ini. Beberapa saat kemudian, posesi pun telah muncul untuk menyambut kehadiran Tangsan dan kawan-kawan. Tanpa panjang lebar,
ia pun langsung menyingkirkan Cushing dan juga Xiang yang tidak ikut ujian kali ini. Sedangkan asisten posesi pun langsung mengeluarkan jam pasir sebagai penanda waktu pertarungan mereka kali ini. Hingga akhirnya melihat hal itu, Tang San dan lainnya pun langsung menjalankan strategi awal mereka. Mereka pun berpencar sejauh mungkin agar tidak tertangkap langsung oleh posesi. Setelah hal itu, mereka pun langsung secara bersamaan mengkloning teknik Xiang yang bernama gelombang gangguan. Dengan teknik tersebut, mereka pun menyibukkan posesi agar tidak bisa melacak mereka untuk sesaat. Tang San dan lainnya pun terbang sejauh mungkin agar tidak terkena serangan dari posesi. Posesi awalnya sedikit terkejut dengan teknik yang digunakan oleh 7 monster Akademi Shrek. Ia berpikir bahwa Tang San memilih tempat ini hanya agar ia bisa menggunakan domain alam tanpa batasnya untuk menyerap kekuatan tumbuhan yang banyak di sekitar sini. Namun ternyata semua strategi itu pun tetap tidak berguna di hadapan posesi. Dengan satu tekniknya saja, ia pun berhasil menangkap 7 monster Akademi Shrek kembali.执行原计划，只要有1个人扛过一炷香，我们就成功了。 Tang San membantu kawan-kawannya untuk segera terlepas dari kurungan posesi itu. Ia pun segera menyuruh Mupai dan lainnya untuk berpencar sesuai dengan rencana awal mereka. Di sisi lain, 7 tulok laut yang melihat pertarungan itu pun merasa takjub dengan kekuatan Tang San saat ini. Tampaknya tidak salah lagi kalau ia memang adalah cucu dari Tang Chen yang pernah datang ke sini. Jika Tang San mampu menambahkan 9 cincin jiwanya pada palu Hao Qian tersebut, maka mungkin saja ia akan bertarung lebih hebat lagi dengan posesi. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka pun tidak yakin bahwa Tang San bisa mengalahkan posesi. Di sisi lain, Tang San pun menjadi sedikit bingung mengapa posesi tidak langsung bertindak menyerangnya. Ternyata posesi sedikit teringat kepada Tang Chen yang berdiri di depannya waktu itu. Ia teringat akan masa-masa indahnya dulu saat Tang Chen masih berada di Pulau Dewa Laut. Dan karena hal itu, tampaknya kali ini posesi pun telah membulatkan tekadnya untuk membunuh Tang San agar bisa bertemu kembali dengan Tang Chen. Pertarungan pun terjadi kembali dengan sangat hebat.把住魂骨！果然，森罗万象，吞噬之姿。蓝银邪魔镜之变。
Ya, sekuat apapun Tang San berusaha, ia tetap tidak bisa mengalahkan posesi jika hanya mengandalkan kekuatannya. Bahkan pukulan ringan oleh posesi saja mampu mendorong Tang San jauh ke dasar laut. Posesi pun berkata, jika Tang San tidak menggunakan tubuh emas tak terkalahkannya tadi, maka sudah dipastikan ia akan hancur berkeping-keping. Semua tulok laut yang menonton pun merasa sangat semangat dengan pertarungan itu. Tampaknya kekuatan pendeta agung posesi telah meningkat banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Tang San di dalam laut ternyata belum kalah sepenuhnya. Ternyata begitu ia terjatuh ke dalam laut, Tang San segera bersembunyi dari posesi menggunakan segitiga pustakanya. Melihat kekuatan posesi yang sudah hampir mirip dengan kekuatan seorang dewa tadi, Tang San pun tidak berani langsung melawannya dengan kekuatan lagi. Ia pun hanya mengulur waktu sebanyak mungkin agar posesi tidak bisa menangkapnya dengan cepat. Cerita pun terus berlanjut pada episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya, pertarungan antara Tang San dan posesi pun masih terus berlanjut. Tampaknya karena Tang San yang terus bersembunyi, posesi pun langsung menangkap 7 monster Akademi Strike lainnya agar Tang San segera keluar. Bagaimanakah nasib Tang San dan kawan-kawan melawan posesi dalam ujian ke-6 kali ini? Kita akan bahas pada episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.